Madrid minta AC Milan pulangkan Brahim Diaz jika inginkan Asensio. Laporan terbaru dari Spanyol mengatakan jika Real Madrid terbuka untuk melepas Marco Asensio ke AC Milan di bulan Januari mendatang. Namun Asensio baru akan dilepas oleh El Real jika Milan bersedia untuk mengembalikan Brahim Diaz ke Santiago Bernabeu. Gara-gara tak mendapatkan menit bermain reguler dari pelatih Carlo Ancelotti, Marco Asensio mulai kesal dengan statusnya yang cuma menjadi pemain cadangan di Real Madrid. Gelandang asal Spanyol itu bahkan beberapa waktu lalu mengaku berminat untuk pindah ke Barcelona asalkan ia bisa mendapatkan kesempatan lebih sering bermain di lapangan. Kepindahan ke Barcelona inilah yang kemudian coba dicegah oleh manajemen Real Madrid. Dengan status Asensio yang akan bebas transfer pada Juni tahun depan, maka Madrid memilih untuk menguangkan Asensio pada Januari besok. Kebetulan ada AC Milan yang sejak bursa transfer musim panas kemarin berminat kepada Asensio. Tim asuhan Stefano Pioli tersebut memang kekurangan sosok mumpuni di sektor sayap kanan dan Asensio berharap bisa menambah lubang di skuad Rossoneri. Melansir laporan terbaru dari Mundo Deportivo, Madrid diklaim terbuka untuk melepas Asensio ke Milan Januari nanti. Namun ada satu syarat yang diajukan oleh Madrid kepada Milan, yakni Rossoneri harus mengembalikan Brahim Diaz kepada Real. Seperti diketahui, Brahim Diaz sedang memasuki musim ketiganya menjalani masa peminjaman bersama Milan. Madrid memandang dia sebagai solusi paling ideal terkait pengganti Asensio dan mereka pun tak perlu merogoh kocek lagi untuk mengisi kepergian Asensio. Terkait transfer tukar guling ini, maka Milan hanya perlu mengeluarkan uang sebesar 17 juta euro untuk menuntaskan transfer Asensio. Jumlah ini didapat dari selisih valuasi Asensio dan Diaz jika mengacu pada situs Transfermarkt. Harga jual Asensio sekarang ditaksir ada di angka 35 juta euro, sementara Diaz nilai jualnya berada di angka 18 juta euro. AC Milan berang karena Perancis kembali mainkan Giroud sebagai starter. Milan khawatir dengan berita bahwa Oliver Giroud kembali masuk dalam starting line up untuk Perancis di ajang National League melawan Denmark dini hari kemarin, yang berakhir dengan kemenangan Denmark 2-0. Dengan cederanya Karim Benzema, Giroud dipanggil kembali ke skuad dan langsung dimasukkan ke dalam starting line up. Dia mencetak gol dalam kemenangan 2-0 atas Austria dan terpilih untuk memimpin lini depan lagi melawan Denmark. Hal itu rupanya menjadi perhatian AC Milan yang juga mengalami krisis cedera yang membuat Giroud menjadi satu-satunya striker yang benar-benar fit untuk skuad Pioli saat ini. Ia berusia 36 tahun minggu depan dan telah tampil di semua 9 pertandingan klub musim ini antara Serie A dan Liga Champions. Dengan tambahan pertandingan di timnas Prancis, Giroud akan memulai pertandingan ke-9-nya secara berturut-turut, sebuah hal yang membuat Milan merasa berang. Saat ini, tim medis di Milanello sedang berupaya untuk memulihkan Ante Rebic untuk laga melawan Empoli. Harapannya, striker Kroasia itu bisa menjadi backup bagi Giroud agar dia bisa sedikit beristirahat. Kata Paolo Maldini soal masa depan Rafael Leao di AC Milan. Direktur Teknik AC Milan, Paolo Maldini, buka suara mengenai masa depan Rafael Leao di Stadion San Siro. Kontrak Rafael Leao bersama AC Milan akan habis pada Juni 2024 mendatang. Meskipun klub sudah membuka negosiasi dengan agennya Jorge Mendes, sampai detik ini belum dicapai kata sepakat mengenai perpanjangan kontrak dengan sang penyerang di kota Maudi. Hal inilah yang kemudian membuat masa depan Leao menjadi spekulasi, apalagi Chelsea dilaporkan begitu berminat kepada pemain asal Portugal itu. Paolo Maldini lalu buka suara mengenai masa depan sang penyerang. Pertama-tama, Maldini mengapresiasi peningkatan performa Leao yang melonjak drastis pasca didatangkan dari Lille di tahun 2019 silam. Leo memiliki situasi yang berbeda saat ia pertama kali datang dari Lille, ucap Maldini kepada La Gazzetta dello Sport. Namun Rafa bersyukur bisa bergabung bersama kami dan saya betul-betul memperhitungkan ucapannya itu. Soal masa depan Leo di Milan, Maldini mengatakan jika sang pemain wajib untuk melanjutkan karirnya di San Siro dalam beberapa tahun ke depan. Meski begitu, sang direktur tak menutup kemungkinan untuk melepas Leo di masa mendatang jika ada satu atau dua hal yang dianggapnya memenuhi syarat. Rafa mengerti bahwa dalam beberapa tahun ke depan ia harus tetap bersama Milan. Ia mengerti dan pernah bilang
bilang itu kepada saya. Akan ada negosiasi soal perpanjangan kontraknya. Dan kami tahu pemain skuad dia harus dibayar dengan upah yang layak. Kalau tim kami bisa berkembang lebih jauh lagi, maka ia harus bisa meningkatkan lagi performanya. Setelah itu tentu saja tak ada pemain yang tak bisa kami jual. Ini berlaku bagi seluruh klub di dunia. Tutup dari Maldini. Milan sendiri diklaim bersedia untuk memberikan gaji sebesar 6,5 juta euro per musim di kontrak baru Leao. Namun sampai saat ini tawaran itu masih belum diiyakan oleh sang striker. Bek Milan, Tomori dikeluarkan dari skuad Inggris melawan Jerman. Fikayo Tomori tak termasuk dalam skuad Inggris untuk pertandingan melawan Jerman dan akan kembali ke Milan tanpa bermain 1 menit pun untuk negaranya selama jeda internasional. Mantan bek Chelsea itu telah dikeluarkan dari skuad Three Lions dan akan kembali ke Milan dengan cukup istirahat karena hanya berlatih bersama negaranya selama jeda internasional. Tomori tak tampil dalam kekalahan 1-0 Inggris dari Italia pada hari Jumat kemarin dan sedang dalam perjalanan kembali ke klubnya. Pemain berusia 24 tahun itu adalah salah satu bek terbaik Serie A 2021-2022, kampanye peraih gelar pertama Milan dalam 11 tahun. Dia menjadi starter reguler di Stadion Meazza sejak peminjaman pertamanya di hari Chelsea pada Januari 2021. Milan membuat kepindahannya permanen seharga 29 juta euro pada Juli 2021. Produk Akademi The Blues itu telah memainkan 71 pertandingan bersama Diavolo, mencetak 2 gol. Fabio Capello kenang lucunya AC Milan beli Ronaldo. Fabio Capello kenang beberapa momen lucu di Real Madrid. Salah satunya ketika Milan sanggupi beli Ronaldo, padahal sudah diingatkan si pemain malas-malasan. Fabio Capello melatih Real Madrid selama 2 periode. Pertama pada tahun 1996 sampai 1997, kedua pada tahun 2006-2007. Capello sukses bawa Los Blancos 2 kali juara Liga Spanyol, meski pemecatannya dipertanyakan karena cuma diberi kesempatan yang sebentar walau terbilang sukses. Dilansir dari Marca, Fabio Capello mengenang momen-momen lucunya bersama Real Madrid. Satu hal yang terus dia ingat adalah soal Ronaldo Luis Nazario. Capello terkenal dengan pelatih yang keras. Kalau ada pemain yang bandel, siap-siap akan ditendang dan Ronaldo jadi korbannya. Capello bercerita kalau Ronaldo sebenarnya adalah pemain dengan skill tinggi. Sayangnya, Ronaldo kerap malas latihan dan terlalu menyukai kehidupan malam. Saya ingat Silvio Berlusconi menelpon saya untuk menanyakan kabar Ronaldo. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia bahkan tak berlatih dan bahwa dia terlalu menyukai pesta dan wanita. Jadi Milan akan melakukan kesalahan kalau membelinya, kata Fabio Capello. Pada musim dingin 2007, setelah 5 tahun berseragam Real Madrid, Ronaldo akhirnya dibeli AC Milan. Sayangnya karir Ronaldo mandek, cuma bertahan semusim di sana dengan sumbangan 9 gol dari 20 laga. Keesokan harinya, saya melihat berita utama di surat kabar judulnya Ronaldo di Milan. Itu sangat lucu, ungkap dari Fabio Capello.